Mari persiapkan hatimu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama mau nyatakan kemenangan kita bersama dengan Tuhan. Haleluya! Kita mau nyatakan satu nama yang besar, nama Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala Raja. Sebab nama Tuhan besar. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib, Raja perkasa. Mari bawa pujian-Mu, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Sama-sama kita angkat tangan kita, yuk. Sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala Raja. Engkau Raja di atas segala raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Mari angkat tanganmu lebih tinggi. Kita sorakan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala Raja.
Engkau luar biasa. Dalam situasi yang cukup sulit saat ini Tuhan, tidak ada kekuatan lain yang dapat kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan Tuhan. Jiwaku menantikanmu, ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
Kau lebih dari cukup dalam kehidupan kami, Tuhan. Tiada yang lain kami perlukan, Tuhan, selain kekuatan kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Hanya Engkau, Tuhan, hanya Engkau, Yesus. Shalom, Jemaat Tuhan GKSI Bethlehem. Apa kabar? Saya berharap dimanapun saudara berada saat ini, dan saya berdoa tentunya saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan antusias. Sekalipun kita ada di tengah-tengah situasi yang masih penuh tantangan, di tengah-tengah pandemi saat ini. Senang sekali saya, Bambang Suteja, kembali bisa menjumpai saudara
Dan saya percaya bahwa memasuki tahun yang baru ini ada sebuah pengharapan yang baru yang kita semua miliki sebagai orang-orang yang percaya dan mengikuti Tuhan. Hari ini saudara, saya ingin berbagi kepada setiap kita mengenai prinsip yang sederhana, tapi ketika kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, saya percaya ini semua akan membuat kita bukan hanya menjadi tetap bersemangat, tapi kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, sehingga hidup kita juga boleh menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, bagaimana kita membangun sebuah kehidupan yang luar biasa? Jawabannya sederhana. Ketika hidup kita berpusatkan pada Kristus. Artinya apa? Bahwa Yesus yang menjadi pusat dalam kehidupan kita. Yesus yang menjadi pusat dalam kehidupan keluarga kita. Yesus yang menjadi tiang fondasi dan menjadi pedoman dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Entah dalam kita melakukan pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga, di dalam pelayanan, maupun dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Nah saudara, hari ini saya akan berbagi kepada saudara ada 3 hal atau 3 prinsip yang mau saya ajarkan supaya kita semua belajar bersama-sama ketika memahami dan mengerjakan ini semua. Kita akan mengalami kehidupan yang berpusatkan Kristus atau Christ-centered life, dan tentunya kalau Kristus yang ada di tengah-tengah kita, maka segala sesuatu yang luar biasa dari Tuhan tentunya juga diberikan bagi kita semua. Hal yang pertama, saudara, mari kita lihat di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Paulus mengatakan begini, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Saudara, ini kalimat yang menarik, bahwa ada sebuah statement yang dinyatakan, aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Artinya, saudara, bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita, bukan lagi saya dan saudara, bukan lagi aku yang memegang kendali atas hidup kita, yang seolah-olah segala sesuatu ditentukan hanya oleh kita, tetapi dikatakan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah saudara, kita semua mengerti bahwa sebagai orang percaya, kita dilahirkan baru di dalam Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menyadari bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, bahwa hidup kita yang lama sudah ditebus, dan kita sekarang hidup dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari hal ini, kita tahu bahwa identitas kita yang lama itu sudah disalibkan. Saudara, dalam terjemahan The Passion Translation, dengan indah dikatakan begini, "My old identity has been co-crucified with Messiah and no longer lives." Identitasku yang lama sudah disalibkan bersama dengan Mesias, dengan Yesus, dan tidak lagi hidup. Jadi saudara, ini sebuah makna yang sangat dalam, bahwa kehidupan yang dimaksudnya adalah gini, keyakinan, kepercayaan, pengertian yang kita miliki di masa yang lampau, ketika kita belum mengenal Tuhan, ketika kita belum hidup dalam Tuhan, itu tidak lagi kita hidupi hari ini. Identitas saya sebagai mungkin orang yang gagal. Identitas saya sebagai anak yang dalam tanda kutip dianggap tidak membawa keberuntungan misalkan. Atau identitas saya sebagai orang yang hidup dalam kutuk. Atau identitas saya sebagai orang yang tidak pernah maksimal. Atau identitas saya yang bahkan mungkin bisa jadi kesombongan atau keangkuhan yang kita miliki di masa yang lalu. Ayat ini sedang mengajarkan kepada kita bahwa itu semua tidak lagi hidup dalam kehidupan kita. "For the nails of his cross crucified me with him." Ketika Yesus dipaku di kayu salib, saudara dan saya, identitas kita yang lama juga dipakukan di sana. "And now the essence of this new life is no longer mine, for the anointed one lives his life through me. We live in union as one." Jadi sekarang inti dari esensi dari kehidupan yang baru ini bukan lagi milik saya, tetapi Sang diurapi, yaitu Yesus, yang hidup atau mengalirkan kehidupannya melalui saya, dan kita hidup dalam kesatuan. Nah, Bapak Saudara, kalau kita memahami hal ini, kita menyadari bahwa gini, bahwa sekalipun hidup kita ini terlihat sama, yaitu sama-sama dalam daging, dalam tubuh yang fana, tetapi yang menghidupi atau yang menggerakkan kehidupan ini adalah Roh Kudus, adalah kuasa Tuhan di dalam hidup kita.
Jadi prinsip pertama yang saya mau sampaikan kepada kita semua untuk kita boleh memiliki kehidupan yang berpusatkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari adalah poinnya begini. Kita memiliki kesadaran bahwa keberadaan hidup kita saat ini adalah karena kasih dan pengorbanan Kristus semata. Saya ulangi sekali lagi, kesadaran bahwa keberadaan hidup kita saat ini itu adalah karena kasih dan pengorbanan Kristus semata. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya tanpa pengorbanan Yesus, tanpa kasih yang Dia berikan buat kita, maka sesungguhnya hidup yang kita miliki menjadi sia-sia. Makanya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, Yesus mengajarkan begini, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara, ilustrasi yang seringkali mungkin kita juga sudah dengar adalah seperti sebuah botol yang ditenggelamkan ke dalam air, ke dalam misalkan sebuah ember atau sebuah penampungan air. Ketika botol itu ditenggelamkan, maka air ada di dalam botol, tapi juga ada mengelilingi keseluruhan dari bagian luar botol. Inilah yang dimaksud, bahwa kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam Dia. Bahwa dalam hidup kita yang mendasari kehidupan kita, yang menggerakkan kita, yang memberi kita sebuah kemampuan dan kekuatan untuk menjalani hidup kita sesuai dengan kehendaknya adalah Tuhan sendiri, Roh Kudus. Tapi sebaliknya, kita sendiri hidup di dalam hadirat Tuhan. Kita semua mengerti dan memahami bahwa keberadaan Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Artinya kita nggak lagi bertanya-tanya di mana Tuhan. Sebab Tuhan berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Artinya penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dan kesadaran ini membuat kita paham bahwa di luar Tuhan sesungguhnya kita tidak mampu berbuat apa-apa. Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa kalau bukan karena anugerah Tuhan, bukan karena kasih dan pengorbanan Tuhan, apapun yang saudara dan saya miliki hari ini, apapun yang saudara dan saya bisa kerjakan hari ini, semuanya akan jadi sia-sia. Sebab tidak bisa berbuat apa-apa, artinya tidak ada hasil, tidak ada buah. Nah, saudara, hidup berpusat dengan Kristus adalah hidup yang kemudian tentunya akan menghasilkan buah. Seperti Paulus mengingatkan, kalau aku hidup, itu berarti artinya adalah menghasilkan buah. Nah, Bapak Saudara, prinsip yang pertama ini sekali lagi, mari kita menyadari bahwa kehidupan yang kita miliki hari ini, segala sesuatu yang kita bisa kerjakan hari ini, semata-mata karena kasih dan pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan. Bolehkah sejenak saudara kita mengambil waktu ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat anugerah keselamatan, bersyukur karena Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dan kita percaya karena kasih dan pengorbanan yang Dia sudah berikan, kita mampu berjalan bahkan melakukan kehendak Tuhan. Ada kemampuan yang Roh Kudus berikan kepada kita semua. Yang kedua saudara, di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 29-30. Ini prinsip yang kedua. Suatu ketika saudara, ada seorang Farisi yang bertanya kepada Yesus, apakah hukum yang terutama? Nah, jawaban Yesus ini luar biasa saudara. Dia berkata begini, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Prinsip pertama yang Tuhan mau katakan begini, bahwa there is only one God, hanya ada satu Tuhan. Ya, Tuhan yang hidup, hanya ada Yesus yang hidup. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, saudara, segenap ini bicara dengan keseluruhan, tidak ada yang disisakan, excellent. Hal yang Tuhan mau ajarkan saudara lewat ayat ini adalah begini. Prinsip yang kedua. Kita perlu memiliki kesediaan atau kerelaan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Kenapa saya menggunakan kata kesediaan dan kerelaan? Sebab saudara, yang menjadi kerinduan Tuhan adalah setiap orang itu menyadari kasih yang sudah dia terima dari Tuhan, tidak memandang bulu, dia mati buat setiap kita, dan dia merindukan ada sebuah hubungan. Sehingga waktu kita mengasihi Tuhan, yang diharapkan bukanlah sebuah program, bukan sebuah rutinitas, bukan sebuah kebiasaan, atau bahkan sebuah kewajiban. Tapi ia merindukan sebuah hubungan dengan anak-anaknya, yaitu kita semua. Yang mengasihi dia
dengan kerelaan hati. Artinya kita memang sungguh mengasihi dia. Sama seperti orang yang sedang jatuh hati, saudara. Orang yang sedang pacaran, orang yang menikah. Mereka tidak mengasihi karena memang harus mengasihi. Tapi mengasihi adalah sebuah respon otomatis karena apa yang mereka mau kerjakan untuk orang yang mereka kasihi. Saudara bayangkan kalau seorang suami dan seorang istri kemudian lagi ngobrol lalu kemudian ditanya, kenapa kamu mengasihi saya? Karena lalu 1, 2, 3 misalkan karena kamu punya uang banyak, atau karena kamu cantik luar biasa, atau karena kamu punya ini, atau karena kamu melakukan ini. Saudara bisa bayangkan kalau itu yang menjadi alasan kita mengasihi seseorang, maka ketika alasan itu tidak lagi relevan, istri kita tidak lagi terlihat secantik dan semuda dulu, atau suami tidak lagi sekaya dulu misalkan, atau ada hal-hal yang kita dulu membuat kita terpesona lalu kemudian sekarang tidak lagi, berarti kasih itu menjadi hilang. Makanya saya menggunakan kata kerelaan dan kesediaan karena apa, Bapak Saudara? Sebab ketika Yesus mengasihi kita, ia pun memberikannya tanpa syarat. Saudara, suatu waktu saya pernah berpikir begini, kenapa ya Tuhan mati buat kita? Kenapa ya dia mau turun ke dunia, mati di kayu salib, dan kemudian berkorban buat kita? Padahal dia Tuhan. Jawabannya, saudara, karena dia mengasihi kita. Nah, lalu saya perdalam lagi pertanyaan ini. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mengasihi kita? Nah, saudara, ini mungkin pertanyaan yang kesannya polos atau mungkin juga bahkan terdengar kok gitu aja ditanya. Tapi saudara, saya mendapatkan impresi ketika Tuhan berbicara begini. Kalau kamu bertanya kenapa aku mengasihi aku, maka jawabannya adalah begini. Aku tidak butuh alasan untuk mengasihi kamu. Wow. Saudara, waktu saya dapat impresi ini saya berpikir, dahsyat banget. Kalau Tuhan tidak membutuhkan alasan untuk mengasihi kita, artinya gini. Dia mengasihi kita karena dia ingin mengasihi kita. That's it. Apakah kita melakukan hal yang baik atau yang buruk, apakah kita melakukan apapun, dia tetap mengasihi kita. Dia tidak bisa mengingkari dirinya. Sebab firman Tuhan mengajarkan kita apa? Sebab Allah adalah kasih. Waktu Yesus mati di kayu salib, saudara, kita mengerti begini dalam Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Saudara, perhatikan baik-baik, kasih Allah yang besar itu bagi dunia, artinya semua orang. Tapi hanya mereka yang memilih, memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Artinya keselamatan tersedia untuk semua orang. Tuhan mengasihi semua orang. Makanya firman Tuhan bilang bahwa Tuhan karena kasih yang sama tuh gini. Dia memberikan panas matahari yang sama, hujan yang sama, baik kepada orang benar maupun orang fasik. Jadi dari sini kita memahami kalau Tuhan yang sudah mengasihi kita tanpa syarat, dia tidak pakai alasan apapun. Apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah menambah atau mengurangi kasihnya kepada kita. Maka saudara, bukankah adalah sesuatu yang sangat menjadi kerinduan Tuhan untuk diresponi dengan cara yang sama. Untuk kita mengasihi dia bukan karena doa kita dijawab. Bukan karena kita mengasihi dia karena apa yang kita harapkan terjadi. Tapi kita mengasihi Tuhan karena dia terlebih dulu mengasihi kita. Karena dia sudah memberikan semua yang terbaik buat saudara dan saya. Dan inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Segenap hati, dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan with every passion of your heart. Saudara, kalau kita mengerjakan sesuatu yang menjadi passionnya kita. Misalkan seorang desainer gitu, fashion designer. Waktu dia bikin desain baju, yang dia kerjakan bukan hanya menggambar. Tapi ada passion, ada gairah, ada sesuatu yang membuat dia semangat. Walaupun dia sudah berjam-jam mengerjakannya, dia nggak merasa letih atau capek. Karena dia mengerjakan sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang dia bergairah akan apa yang dia lakukan. Nah, saudara, segenap hati itu begitu. Waktu kita mengasihi Tuhan, itu karena memang passion kita gitu. Sehingga waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berdoa, kita ngobrol dimanapun kita berada, itu bukan karena sebuah rutinitas atau kewajiban. But because it is our passion. Karena itu kerinduan kita.
Segenap jiwa dikatakan with all the energy of your being. Nah saudara, jiwa itu ternyata gini, energy of your being artinya apa? Artinya begini, selama kita masih hidup, selama kita mampu memiliki energi, memiliki kekuatan, maka selama itu juga Tuhan mau kita mengasihi dia. Segala keberadaan kita adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Segenap akal budi, with every thought that is within you. Pikiran kita, apa yang kita pikirkan. Makanya Tuhan mengajarkan kita, pikirkan semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Dan ini semua adalah gambaran untuk kita mengasihi dia. Jadi bukan sekedar apa yang kita katakan atau kita lakukan, bahkan pikiran-pikiran yang muncul dalam benak kita, itu adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Segenap kekuatanmu diterjemahkan di The Passion Translation with all your strength. Ya, artinya kekuatan ini bicara semua yang kita sanggup kerjakan. Maka saudara, dari pemahaman ini kita jadi mengerti bahwa kalau Tuhan sudah mengasihi kita dengan sedemikiannya, maka kita juga bisa mengasihi Tuhan karena kita meresponi kasihnya terlebih dahulu. Poin yang ketiga, Bapak Saudara, yang saya mau sampaikan kepada kita semua adalah, mari kita lihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, apa yang kita baca di sini adalah begini. Prinsip yang ketiga, ini bicara soal menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Prinsip yang ketiga bicara soal ketaatan kita, ketaatan saudara dan saya untuk mengikuti, meneladani pikiran dan perasaan Kristus. Dan kemudian mengekspresikan kasih, kuasa, dan kebenaran firman-Nya di dalam kehidupan kita. Ekspresi artinya apa? Bahwa orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang berinteraksi dengan kita bisa merasakan dan terpapar. Saudara tahu terpapar itu tertular. Seperti kita sekarang ada di tengah-tengah kondisi pandemi. Tidak terlihat tapi nyata. Itulah penularan virus. Nah, kasih, kuasa, dan kebenaran firman itu kita nggak tularkan dalam bentuk fisik. Tidak ada sesuatu yang kita bisa lihat. Tapi tindakan kita, respon kita, apa yang kita perkatakan, bagaimana kita menjalani kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, itu yang akan dirasakan, itu yang akan ditularkan kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Makanya Bapak Saudara, prinsip yang ketiga ini adalah prinsip yang membutuhkan ketaatan. Sebab ada kalanya kita ingin berespon yang lain. Sebab kalau bicara ketaatan artinya apa? Itu pasti tidak tidak berselarasan dengan apa yang daging kita inginkan. Waktu kita dalam situasi yang sulit, respon naluri kita sebagai manusia, tentunya misalkan kita jadi takut, bahkan mungkin kita marah, kita kehilangan harapan. Tapi waktu kita taat kepada firman Tuhan, kita percaya begini, bahwa dalam situasi yang sulit sekalipun Tuhan menyertai kita. Sehingga kita tetap bersemangat, kita tetap antusias, dan kita menjalani kehidupan kita dengan keyakinan. Apa yang saya mau sampaikan begini, bahwa kasih yang kita ekspresikan itu adalah bicara soal apa? Bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih. Artinya apa? Ketika ada orang bersalah kepada kita, kita punya ketaatan untuk mengampuni. Sekali lagi ketaatan, karena ini bukan hal yang mudah, tetapi hal yang mungkin untuk dilakukan. Kuasa, bicara apa? Bukan hanya sekedar mujizat, tapi saudara, sebuah kemampuan untuk kita meresponi sebuah situasi atau sebuah perlakuan atau tindakan kepada kita dengan respon yang berbeda. Ketika kita misalkan dijelekan atau dianiaya, ketimbang kita kemudian marah-marah dan menjelekkan kembali, kita mengambil keputusan untuk taat kepada firman dan mengampuni dan memilih. Kalau bahasa firman Tuhan tuh, Yesus seperti anak domba yang kelu. Dia nggak membantah, dia merelakan dirinya. Sebab saya percaya kebenaran tidak perlu dibuktikan, pada akhirnya dia akan membuktikan dirinya sendiri. Nah Bapak Saudara, respon-respon seperti ini, itulah ekspresi kasih, itulah ekspresi kuasa dan kebenaran firman yang direalisasikan. Artinya apa yang direalisasikan itu adalah pikiran dan perasaan Kristus.
Bayangkan kalau, ini bahasa gampangnya begini. Kalau orang kan mempercayai bahwa dirinya itu bisa dirasuki gitu. Dirasuki oleh tokoh tertentu, gampangnya gini nih. Kalau saudara misalkan gitu ya, dirasuki oleh misalkan gitu, zaman dulu ada namanya Steve Jobs. Orang yang begitu kreatif, orang yang begitu visioner sehingga membawa perusahaan yang namanya Apple itu sampai hari ini. Sehingga orang begitu rela ngantri berjam-jam untuk membeli iPhone, untuk membeli seri terbarunya. Nah, saudara bayangkan kalau orang yang seperti ini lalu kemudian katakanlah merasuki diri kita. Maka pikiran yang cemerlang, kreativitas, ya kan, antusiasme dia, itu kan kita mengalir dalam tubuh kita sehingga kita akan mengekspresikan hal yang sama. Nah saudara, demikianlah ketika pikiran dan perasaan Kristus itu mengalir dalam kehidupan kita. Itu seperti dalam tanda kutip kalau saya bilang kita tuh kerasukan Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu mengalir, kita izinkan berekspresi. Pikiran Roh Kudus, perasaan Roh Kudus, ekspresi, perkataan, tindakan itu mengalir keluar sebab dia yang hidup dalam kita. Nah ini nyambung dengan prinsip-prinsip sebelumnya. Karena kalau kita sadar bahwa yang hidup, yang mengontrol, yang mengerjakan hidup kita ini bukan lagi dagingnya kita, tapi manusia baru, identitas baru yang sudah diselamatkan, maka saudara, kita akan mengizinkan pribadi yang baru yang diinspirasi oleh Roh Kudus itu untuk berekspresi, untuk berespon, untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus di dalam 2 Korintus 10 ayat 5, dia berkata begini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara lihat, kecenderungan manusia adalah siasat tuh bicara gini. Bukan bicara soal kecerdikan, tapi bahkan bisa ekstrim kepada kelicikan. Karena kita didasar oleh daging yang egois. Keangkuhan, merasa paling benar, merasa bisa melakukan semua sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya Paulus menyebut ini semua sebagai tindakan menentang pengenalan akan Allah. Apa solusinya? Dia berkata kita perlu menawan, captivate, dimasukkan ke dalam penjara gitu istilahnya. Segala pikiran kita dan taklukkan itu kepada Kristus. Kalau kita bicara takluk artinya apa? Otoritasnya, kuasanya itu ada di bawah Kristus. Maka apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi perasaan kita, apa yang menjadi respon kita, semuanya adalah yang sesuai dengan otoritas yang berkuasa atas hidup kita. Yaitu otoritas Tuhan sendiri. Nah Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa kehidupan yang berurusan Kristus apakah itu sesuatu yang sulit, berat, mustahil? Tentu tidak. Karena kalau Tuhan yang mengajarkan kita untuk kita bisa punya kehidupan yang demikian, maka ada kesanggupan, ada anugerah yang kita terima untuk bisa menghidupinya. Tetapi tentu saja itu bukan hal yang mudah, apalagi kalau kita bicara daging. Maka kita perlu belajar melakukan ini sebagai sebuah disiplin, gaya hidup. Kita mungkin bisa gagal dan mungkin kita bisa salah, tapi kemudian kita belajar untuk meresponi kembali, bangkit kembali, memperbaiki diri, dan terus belajar untuk bisa memberikan respon yang lebih baik ke depannya. Maka sekali lagi Bapak Saudara, mari kita mulai menyadari hal yang pertama, bahwa kehidupan kita hari ini adalah semua karena kasih dan pengorbanan Kristus semata. Dia yang mendasari kekuatan kita, Dia yang memampukan kita. Dan mari saudara kita punya kerelaan untuk kita bisa mengekspresikan kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap hati kita, segenap akal budi, segenap kekuatan kita, passion kita. Dan yang terakhir saudara adalah bersedia untuk taat, untuk meneladani apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus. Untuk mengekspresikan kasih-Nya, kuasa dan kebenarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti orang yang berlatih fisik, otot-otot jasmaninya dibentuk dan itu nggak mudah dan prosesnya nggak menyenangkan. Tapi waktu itu terus dijalani, maka menjadi terbiasa, bahkan punya respon yang kemudian menjadi terlatih. Sehingga otot-ototnya menjadi kuat dan terbentuk. Demikian juga dengan otot-otot rohani kita. Disiplin rohani kita lakukan untuk mempraktikkan 3 prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari akan membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang kuat di dalam iman,
kuat di dalam karakter Kristus, dan tentu saja kita akan terus mengalami pertumbuhan sehingga menjadi semakin serupa dengan Dia. Mari Bapak Saudara, kita ambil waktu sejenak ini, boleh pejamkan mata dan mari kita berdoa datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kami sadar bahwa bukan lagi kami, bukan lagi aku, bukan lagi identitasku yang lama yang hidup di dalam aku. Tetapi pribadi yang sudah dilahirkan kembali, Roh Kudus yang memberiku kekuatan, anugerah untuk bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, hari ini kami mengambil keputusan untuk kami juga mau memiliki kesediaan untuk mengasihi Tuhan dalam segala sesuatu yang kami lakukan, dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Kami tahu ini semua adalah ekspresi kami mengasihi Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, tolong kami supaya kami punya ketaatan untuk kami benar-benar melakukan apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus. Itu menjadi pikiran dan perasaan kami, tindakan kami. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, orang-orang di sekitar kami, orang-orang boleh melihat sungguh ada perbedaan nyata dalam kehidupan kami. Karena Kristus yang menginspirasi. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak orang yang boleh diberkati lewat kehadiran dan kehidupan kami. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara engkau yang hari ini ketika engkau mendengar pesan ini, engkau mendengar firman ini, engkau berkata dalam hatimu, tetapi apakah saya belum pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya merasa bahwa kehidupan saya ini masih saya yang pegang kendali. Bapak Saudara, hari ini ada sebuah kesempatan buat saudara untuk mengambil keputusan hari ini. Kalau saudara berkata, saya mau supaya hidup saya bukan lagi saya lagi, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menginspirasi. Hari ini, mari ikuti saya berdoa. Katakan dengan penuh iman, Tuhan Yesus, hari ini saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dia mati dan menebus hidup saya. Dosa saya sudah diampuni. Dan hari ini saya menerima keselamatan yang dari Tuhan. Hidup saya bukan lagi saya lagi, tetapi Tuhan yang hidup di dalam saya. Di dalam nama Yesus. Saudara yang baru saja tadi mendoakan demikian, selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Saudara adalah bagian dari anak-anak Allah. Dan mulai hari ini, saudara akan mendapat anugerah untuk bisa sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan yang berpusatkan Kristus, yang diinspirasi Kristus. Dan saya percaya anugerah yang terbaik, berkat damai sejahtera yang Tuhan sediakan, tersedia buat kita semua yang percaya kepada Dia. Kiranya apa yang kita dengarkan dan belajar sama-sama hari ini boleh menginspirasi, memberkati kita semua, memuliakan nama Tuhan, dan bahkan menjadi inspirasi dan berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Di akhir dari ibadah kita, saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk menerima anugerah dan berkat daripada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, turunlah atasmu anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kehidupan anak-anakmu, diberkatilah kehidupan keluargamu, diberkatilah segala sesuatu apa yang engkau perbuat. Terimalah seluruh kepenuhan berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.